Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti untuk memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua. Terutama berkesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita masih diberikan kemudahan dalam melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Dan kita pun masih diberikan kemudahan untuk bisa bertafaqquh fid din, yaitu mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasanya, ya, di Jumat pagi kita membahas secara khusus tentang 40 hadis Nabi yang diajarkan oleh beliau dalam menghadapi musibah, bala ataupun wabah. Dan sejatinya hadis-hadis ini sangat penting untuk kita ketahui, karena memang kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya musibah, cobaan, ujian, ataupun hal-hal lainnya yang berupa kesusahan, kesulitan, ataupun kesempitan. Maka sebaik-baik tameng, sebaik-baik senjata, sebaik-baik perisai adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih. Kalau kita tidak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi cobaan, kesusahan, kesulitan, kesempitan, maka kita tidak akan bisa menghadapi musibah-musibah tersebut, ujian-ujian tersebut dengan baik, atau bahkan kita mendapatkan musibah yang lebih besar lagi setelah kita mendapatkan musibah itu. Waliyadzubillah. Maka kita berusaha untuk mengkaji hadis demi hadis dari 40 hadis Nabi sebagai senjata seorang Muslim dalam menghadapi musibah ataupun bala ataupun yaitu wabah. Dan hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-11, yang mana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dari sabar, yang mana sabar itu adalah pemberian yang paling baik dan juga pemberian yang paling luas. Dan inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri.
akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberi dengan pemberian yang terbaik dan pemberian yang lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, kita akan tahu tentang kedudukan sabar. Kita akan tahu tentang keutamaan dari sabar. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar adalah pemberian yang lebih baik dan lebih utama. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabar adalah pemberian yang terbaik. Pemberian yang luas yang Allah berikan kepada seseorang. Maka inilah yang harus kita pahami dan harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kesabaran adalah pemberian yang terbaik, pemberian yang sangat luas dari Allah kepada hambanya. Pertanyaannya yang muncul, kenapa kesabaran ini menjadi pemberian yang amat terbaik? Kenapa kesabaran ini menjadi pemberian yang amat luas bagi seorang hamba? Dikarenakan orang yang sabar berarti dia telah melakukan 3 hal yang amat mulia. Yang mana 3 hal ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sabar. Sabar dalam menahan diri dari berbuat maksiat, berbuat dosa. Sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan dan perintah-perintah Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir-takdir yang menurut kita, seorang hamba yang terbatas, seorang hamba yang lemah, yang menurut kita takdir tersebut adalah sebuah hal yang menyusahkan, seperti sakit atau hilang dunia dari kita, atau takdir-takdir yang lain yang menurut kita adalah hal yang berat atau hal yang susah. Maka orang yang sabar dengan 3 kesabaran tersebut, maka dia akan mendapatkan arfa' manzilatin indallah, derajat yang amat mulia di sisi Allah, derajat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah tersebut, maka itulah sebaik-baik pemberian, seluas-luas pemberian, dan itu dicapai dengan kesabaran. Ya, dan itu dicapai dengan kesabaran. Makanya di sini kesabaran
sangat-sangat memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keutamaan yang amat-amat besar. Mungkin kalau seseorang disuruh milih, seandainya kau disuruh milih, ya, dikasih dunia atau dikasih kesabaran, dikasih kesenangan, dikasih kenikmatan, dikasih hal-hal yang mengenakkan di dunia ini. Kemudian pilihan yang kedua, dikasih sabar. Mana yang akan kita pilih? Kenikmatan dunia, kesenangan dunia, ya, gemerlapnya dunia, ataukah kesabaran? Maka seorang yang benar-benar memiliki akal yang jernih, akal yang sehat, dia akan memilih kesabaran. Karena kesabaran adalah pemberian terbaik dari Allah. Dan kesabaran adalah pemberian yang paling luas yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Dan ini adalah modal yang amat-amat penting bagi setiap orang ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang betapa pentingnya kesabaran. Sehingga kesabaran ini dijadikan atau dikatakan sebagai pemberian terbaik. Pokoknya pemberian yang luar biasa yang diberikan oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang dikasih rumah mewah, mobil mewah, itu enggak ada apa-apanya. Ya. Kalau seseorang punya apartemen, punya perusahaan, punya kenikmatan dunia yang mewah, itu nggak ada apa-apanya dengan pemberian yang satu ini. Kalau dibandingkan dengan pemberian yang satu ini, yaitu berupa kesabaran. Ya, karena memang inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, ya, bahwasanya pemberian Allah yang terbaik, yang terluas itu adalah kesabaran. Kenapa demikian? Li'anna al-insan idza kana saburan tahammala kulla syai'. Karena seseorang itu apabila dia itu benar-benar sabar, punya sifat sabar, orangnya benar-benar penyabar, maka dia akan bisa menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Dia bisa menghadapi segala keadaan, segala sesuatu, segala urusan di dunia ini. Idza asabathu dharra sabar. Ketika dalam kehidupannya itu dia menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sempit, hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang menyulitkan. Ketika dia punya kesabaran, dia akan sabar. Dia bisa enjoy, dia bisa menikmati, gak gampang stres. Kena masalah satu sudah stres, karena gak punya sabar. Apalagi masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5, masalah 6. Dan gak akan berhenti permasalahan dan problematika kehidupan itu. Pasti ada. Makanya orang yang gak punya kesabaran pasti akan gampang stres, pasti akan gampang dia itu jatuh
tidak mampu untuk menghadapi segala macam problem kehidupan. Berbeda dengan orang yang sabar. Terkena problem yang berat, itu pun dia bisa sabar. Iya, karena dia memang benar-benar punya sifat sabar. Sehingga kehidupannya itu tetap tenang. Kehidupannya tetap, yaitu apa? Enjoy. Ya, tidak sampai ada semacam prahara yang besar, kesulitan yang besar, tidak, tapi dia hadapi dengan penuh sabar. Kemudian wa in a'rada lahu syaitan bi fi'lil muharram sabar. Dan jika setan datang untuk menggoda dia, karena setan ini ya nggak mungkin meninggalkan manusia. Pasti setan itu menggoda dan menggoda terus. Dan untuk menghadapi setan beserta bala tentaranya, godaan-godaannya yang sangat dahsyat, harus dengan kesabaran. Betapa banyak kehidupan seseorang menjadi rusak dikarenakan dia tidak sabar dalam menghadapi bisikan-bisikan syaitan. Dia tergoda dengan bisikan syaitan yang mengajak untuk berbuat dosa dan maksiat. Syaitan menggoda dengan syahwat. Orang ini suka harta, digoda dengan harta. Orang ini suka wanita, digoda dengan wanita. Orang ini suka tahta, jabatan, pangkat, digoda dengan jabatan ataupun pangkat. Kalau dia tidak sabar, maka dia akan terjatuh ke dalam godaan-godaan syaitan. Kalau sudah terjatuh ke dalam perangkap syaitan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Kehidupannya akan hancur karena dia mengikuti langkah-langkah syaitan, godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Ya, tidak mampu untuk bersabar. Ya, maka kesabaran ini merupakan pemberian yang amat-amat terindah, terbagus, terbaik, terluas. Ya, sampai-sampai beliau mencontohkan tentang kesabaran ini begitu sangat penting. Dia mengatakan seandainya ada orang yang mengganggu orang yang sabar ini, ya, maka dia biasa aja, nggak digubris. Ya, kalau dia dikata-katain, diomongin yang jelek, dia bisa sabar dan biasa aja karena dia sabar. Ya, kalau dia diganggu sama orang, diintimidasi sama orang, maka dia tenang karena dia sabar, gak gampang emosi, ya, gak gampang marah. Dia sudah tanamkan dalam dirinya kesabaran, sehingga ketika dibentak-bentak sama orang, diganggu sama orang, dipukuli sama orang, dia bisa menghadapinya dengan sabar, dengan tenang. Ya, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, ya, tidak teriak-teriak, karena dia orang yang penyabar. Makanya di sini karunia Allah yang sangat-sangat
luas, karunia Allah, pemberian Allah yang amat bagus, indah bagi seorang hamba adalah sifat sabar. Ya, karena dengan sabar ini seseorang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, dan dia pun ketika mengarungi kehidupan di dunia ini, dia bisa mengarunginya dengan baik, tidak terganggu dengan ucapan-ucapan orang yang mengejeknya, tidak terganggu dengan hal-hal yang menyulitkan dia karena dia hadapi dengan sabar. Ya, dan ini merupakan lika-liku kehidupan, warna-warni kehidupan, hal-hal yang susah, yang sempit, musibah, cobaan yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Maka dengan sabar dia akan bisa menghadapinya dengan baik. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bahwasannya kesabaran adalah khulqun fadilun min akhlaqi an-nas an-nafsi. Ya, khulqun fadilun min akhlaqi an-nafsi. Kesabaran adalah sifat akhlak yang amat mulia bagi jiwa seseorang. Dikarenakan kesabaran ini mampu mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Kalau orang tidak punya kesabaran, ya, tidak bisa menahan dirinya, maka dengan mudahnya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tidak pantas, yang tidak baik, karena nggak punya rem untuk mencegah, menahan. Tapi kalau punya kesabaran, maka dia punya rem. Jangan sampai lisanku mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Jangan sampai aku emosi sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kesabaran juga ya bisa memperbaiki jiwa seseorang. Bisabri tasluhun nafsu wa yastaqimu amruha. Ya, dengan kesabaran seseorang memiliki jiwa yang baik, dan setiap urusannya itu berada di atas jalan yang benar. Sehingga ketika seseorang, khususnya seorang muslim, menghadapi sebuah musibah atau ujian atau cobaan, maka dihadapi dengan husnul adab. Ya, dihadapi dengan sikap yang baik, dan juga bijamili taslim. Ketika ada takdir Allah, ya, yang Allah takdirkan kepada kita, yang menurut kita mungkin berat, kita pun masih tetap bisa tunduk dan patuh menerima segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sabar ini luar biasa, menjadikan seseorang itu di atas jalan yang benar ketika menghadapi musibah. Sabar itu menjadikan seseorang terbimbing ketika menghadapi musibah, ya, sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat Allah murka, dikarenakan dia menahan dirinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang itu memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk melakukan sesuatu
dan kekuatan untuk menahan, mencegah dari sesuatu. Ya, kalau kita lihat diri kita ini ada dua kekuatan. Kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ada energi, ada tenaga, ya, yang dengannya kita bisa melakukan sesuatu. Maka dengan kesabaran, dua kekuatan ini akan menghasilkan kebaikan. Yang pertama, yaitu kekuatan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan sabar, maka kekuatan untuk melakukan sesuatu ini diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Diarahkan untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam urusan dunia. Dia melakukan aktivitas-aktivitas, dia melatih skill, keahlian dunia yang bermanfaat untuk dunianya selama tidak melanggar hukum agama. Ya. Dia sabar untuk mengerahkan energinya, tenaganya untuk bisa melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dunia akhirat. Ya. Dia bersabar untuk melakukan ibadah, sholat, puasa. Ini dalam urusan-urusan akhirat. Dalam urusan dunia dia sabar menekuni keahlian menulis, keahlian membuat produksi produk-produk yang bagus umpama. Keahlian dalam berbicara, keahlian-keahlian yang dibutuhkan di dunia, itu dia sabar. Artinya maka kesabaran ini akan berbuah manis. Berbeda dengan orang yang punya kekuatan, punya ilmu, tapi nggak sabar dia. Sehingga dipakai untuk hal-hal yang buruk. Ya. Dan kekuatan yang kedua itu adalah kekuatan menahan diri. Mencegah diri. Nah, dengan sabar, maka kekuatan yang kedua ini bisa melindungi seseorang dari hal-hal yang memadharatkan dirinya. Ya, harus dicegah. Harus dicegah, jangan sampai saya ini melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatanku. Jangan sampai makan yang sembarangan. Dilihat ada makanan enak, ya, terus kita makan aja. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Padahal harusnya ditahan. Lagi dia mungkin punya penyakit. Nah, ini kalau nggak sabar, maka loss, makan semuanya. Padahal berbahaya untuk kesehatannya. Demikian pula sabar dalam menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Ya, sekarang ada pinjaman-pinjaman yang menggiurkan. Ya, apalagi sering melihat yaitu all shop itu ya, dagang online. Luar biasa dagangannya itu, di banyak lihat produk-produk yang bagus, kemudian diskonnya banyak, kemudian harganya murah. Akhirnya nggak punya uang, ada pinjaman online, kemudian lihat banyak produk-produk, nggak bisa nahan dirinya untuk pengen beli, terus nggak punya uang. Akhirnya boleh jadi dia mencuri, atau dia mengambil uang riba, pinjaman riba, memaksakan dirinya. Ya. Atau sekarang banyak sekali godaan-godaan di zaman modern ini. Ya, syahwat-syahwat banyak sekali. Kalau kita nggak sabar, maka kita nggak akan bisa menahan diri kita. Kalau kita nggak sabar, maka kita akan nyemplung ke dalam lautan syahwat.
yang tidak bertepi ini. Godaan-godaan dari segala arah. Ya, kalau nggak sabar, maka kita nggak akan bisa untuk melawan godaan-godaan syahwat tersebut. Demikian pula godaan-godaan syubhat. Ya, sekarang ini banyak orang yang komen, banyak orang yang mengeluarkan statement-statement tentang permasalahan agama yang menyesatkan. Ya, ini kalau kita tidak sabar dalam menghadapinya, artinya kita akan terpengaruh, ya, dengan perkataan-perkataan mereka, syubhat-syubhat mereka, dan kita juga akan nyemplung ke dalam syubhat-syubhat mereka yang menyesatkan. Makanya di sini luar biasa yang namanya kesabaran itu, sehingga kesabaran ini bisa mengarahkan dua kekuatan yang ada dalam diri manusia. Kekuatan untuk melakukan sesuatu sehingga diarahkan kepada yang bermanfaat, dan kekuatan untuk menghindari sesuatu, menahan sesuatu. Dan ini dengan kesabaran akan diarahkan juga kepada sesuatu yang baik, menahan diri dari perkara-perkara yang membahayakan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, bahwasannya ubudiyah kita kepada Allah, seorang hamba ketika menghamba, seorang hamba ketika dia melakukan penghambaan kepada Allah, itu tidak hanya pada saat dia sedang sehat, sedang lapang, sedang lancar urusannya. Tidak. Iya. Penghambaan kepada Allah itu juga dilihat sama Allah pada saat kita sulit, pada saat kita sempit, pada saat kita susah, pada saat kita tertimpa musibah. Akan dilihat penghambaan kita itu apakah benar-benar jujur, benar-benar baik. Itu dilihat tatkala dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan penuh kenikmatan dan dalam keadaan tertimpa kesusahan. Orang yang dalam keadaan sehat, mungkin dia bisa sholat, baca Quran, dia bisa infak sedekah, dia bisa berzikir, istighfar, dia bisa membantu orang lain. Dalam keadaan lancar, dalam keadaan lapang, dalam keadaan enak, bisa melakukan seperti itu. Tapi apakah dia bisa melakukan ubudiyah, penghambaan kepada Allah tatkala dia dalam keadaan sempit, sulit, susah, ditimpa musibah ataupun ujian dan cobaan? Ya. Maka ketika seseorang dalam keadaan lapang, maka dia harus memiliki syukur, sehingga kenikmatan-kenikmatan itu bisa berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia syukur. Hatinya syukur bahwasanya nikmat ini datang dari Allah. Lisannya syukur dikarenakan dia memuji Allah, tidak mengatakan ini dikarenakan keahlianku, makanya aku dapat nikmat ini, tidak, tapi dia syukur dengan lisannya, memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah. Bukan memuji dirinya, aku pinter, aku ahli. Tidak hanya syukur hatinya dan lisannya, akan tetapi syukur anggota badannya. Anggota badannya tunduk dan patuh kepada Allah. Dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih kepintaran, tunduk kepada Allah.
ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan. Dikasih kesehatan dipakai untuk ibadah, dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat bagi agama maupun bagi umat manusia. Ya. Dan ketika seseorang dalam keadaan sempit, maka dia harus memiliki sabar, sehingga dia bisa menghamba kepada Allah di masa sulit, yaitu dengan kesabaran. Karena apa? Masa-masa sulit itu sangat berat bagi orang. Harta yang hilang, yang dia butuhkan, itu memberatkan seseorang. Diuji sakit, itu pun juga berat rasanya bagi seseorang. Ya. Ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, itu pun berat bagi seseorang. Ya. Makanya tidak ada bekal yang paling penting ketika menghadapi kesusahan, kesulitan, kesempitan, musibah, bala, kecuali satu, yaitu kesabaran. Karena memang berat orang kena musibah itu. Ya. Susah orang kena musibah itu. Tapi kesusahan itu bisa hilang dengan sabar kepada Allah. Dihadapi dengan penuh kesabaran. Harus sabar, harus sabar, harus sabar. Pasti ada kebaikan dalam musibah ini. Pasti ada hikmah yang sangat besar dari Allah dalam musibah ini. Artinya plong rasanya. Dengan sabar tersebut plong hatinya. Tidak tertekan. Tidak tertekan dan tertekan. Sehingga stres, sehingga sampai emosi, sampai hilang akalnya. Gara-gara apa? Gara-gara sangat tertekan sekali menghadapi musibah demi musibah. Makanya kita dapati orang-orang kafir itu sampai bunuh diri. Tidak sanggup untuk menghadapi yaitu kesusahan-kesusahan dunia ini. Padahal ya memang dunia itu tempatnya ujian, cobaan, musibah, bala, dan semisalnya. Makanya bekal yang paling penting di dunia ini dalam menghadapi musibah, cobaan, ujian, itu adalah kesabaran. Sampai-sampai Nabi mengatakan, tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Dari kesabaran. Maka kesabaran ini butuh usaha. Kesabaran membutuhkan usaha yang keras. Terlebih seseorang mungkin dari kecil tidak pernah diajari oleh orang tuanya tentang kesabaran, sehingga memiliki karakter yang tidak sabar, gampang marah, gampang emosi. Kalau sudah emosi, kalau sudah marah, melakukan hal-hal yang membahayakan. Maka ketika seseorang bertobat kepada Allah, sadar, berbenah diri, islah an-nafs wal qalb, dia sadar bahwasanya dia ini tidak mungkin terus menerus dalam kondisi seperti ini. Tidak ada sifat sabar dalam dirinya. Maka dia berusaha untuk bersabar, melatih dirinya untuk bersabar. Ini ada seperti itu. Maka dengan usaha ini Allah akan berikan kesabaran. Wa man amara nafsahu bis-sabri
wa wada'a sabra ala nafsihi bitakalluf sahhalallahu alaihi sabra wa nalal khairal wasi'a. Jadi ada orang tuh yang memang benar-benar harus melatih dirinya untuk sabar. Yang biasanya ngomongnya nggak karuan, dia sabar, tahan lisannya biar nggak ngomong yang macam-macam, yang aneh-aneh. Yang biasanya ya tangannya langsung sering mukul, sering berontak, ya dia latih, dia tahan agar sabar anggota badannya ini. Hatinya juga seperti itu, ya. Dan yang lebih penting lagi, hatinya harus hatinya itu sabar, ya. Karena memang hati ini kan pangkalnya, rajanya. Kalau hatinya sabar, insya Allah semuanya bisa sabar. Ini juga perlu latihan, ya. Hari ini dapat musibah, besok dapat musibah lagi, besoknya dapat musibah lagi. Itu pun harus dilatih. Bagaimana hati ini bisa sabar dan hati ini bisa menghadapi musibah demi musibah tersebut. Ya. Nah, kita lihat sekarang ini musibah berupa banjir, ya, yang mengakibatkan ada korban, kemudian harta juga hilang. Harta yang dicari mulai dari dulu, rumah, kendaraan, ya, barang-barang yang primer, kebutuhan-kebutuhan primer, ternyata hilang dikarenakan banjir. Kalau nggak sabar, nggak mungkin bisa menghadapi dengan baik musibah tersebut. Ya, makanya kita harus melatih diri kita agar bisa bersabar. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi pernah bersabda, ya, "Waman yasbir yusabbirhullah." Barang siapa yang benar-benar dia melatih untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Ya. Ketika dia telah melatih dirinya untuk bersabar, dan ini membutuhkan waktu, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi terus dilatih. Dilatih terus agar bersabar. Ya, agar bersabar. Dan itu bisa dengan kita mengkaji secara khusus tentang keutamaan sabar, apa-apa yang bisa membuat orang sabar, sebab-sebab yang bisa membuat orang sabar itu apa saja. Dan juga kadangkala bisa kita ambil ibrah dari saudara kita yang lainnya. Ketika diuji dengan banyak ujian-ujian, dia bisa sabar, luar biasa. Ya, maka kita pun bisa mencontoh. Dan ini sudah terjadi di, ya, zaman Nabi, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu. Bagaimana kesabaran mereka, sehingga itu menjadi qudwah bagi kita untuk bisa kita, yaitu melatih diri kita untuk bersabar. Ya. Kemudian kalau kita melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang keutamaan sabar, banyak sekali, dan nggak bisa untuk dijelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Yang intinya bahwasanya orang-orang yang sabar itu luar biasa. Balasan yang diterima, keutamaan yang didapatkan itu sangat-sangat banyak sekali. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim itu punya kitab khusus, ya, Uddatus Sabirin, yaitu bekal bagi orang-orang yang sabar. Itu ada dijelaskan secara panjang lebar tentang sabar. Bahkan keutamaan orang yang sabar itu beliau sebutkan sampai ada 20 lebih. Oh, luar biasa.
bahwasanya sabar itu pahalanya sangat besar, sangat luas, tidak bisa dihitung. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu ya menjadikan seseorang akan selalu ditolong sama Allah, dicintai sama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah pun suka dengan orang-orang yang sabar. Ya, dengan kesabaran maka seseorang akan dilindungi dari makar-makar orang-orang yang jelek. Ya, dengan kesabaran seseorang bisa terbantu dalam menghadapi musibah atau menghadapi mara bahaya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan kesabaran seseorang akan mendapatkan kesuksesan. Ya, kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Banyak sekali hadis-hadisnya dan juga ayat-ayatnya yang menjelaskan hal tersebut, yang intinya luar biasa, bahwasanya memang benar-benar kesabaran itu adalah pemberian karunia terbaik, terindah, terluas yang Allah berikan bagi seorang hamba. Maka beruntunglah seseorang yang memiliki kesabaran. Berbahagialah orang yang penyabar, karena dengan kesabarannya tersebut dia akan bisa melewati dan menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita jelaskan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa, para pendengar, khususnya bagi saya pribadi. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.